Kira-kira orang nanya, Rasul lantas balik tanya, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat nanti? Dia menjawab, saya tidak punya persiapan hebat dan mantap untuk urusan sholat dan puasa saya, tapi saya begitu mencintai Anda ya Rasul. Apa jawab Rasul? Almar'u ma'aman ahab wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan dibersamakan bersama orang yang dia cinta. Engkau akan dibersamakan oleh Allah bersama orang yang kau cintai. Kau cinta Nabi, kau akan dibersamakan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau bicara cinta mah pasti bakal diikutin. Sebab sidqul mahabbah ala thalathati asya. Ini mohon maaf baru mulai bicara udah lagi ngegas, ya maklum. Ini namanya kita nguyup air goblolan, minum kopi juga belum diseduhin acan-acan. Nah kita langsung ngomong baik, jadi langsung ngegas ini. Ya. Kalau udah lagi bicara begini saya nggak biasa minum, sebab saya liatin bapak di sini nggak banyak yang minum, nggak semuanya minum. Lahamil Amri bin Sadir Wali, Lahamil Abdurrahman bin Muhammad Segaf. Beliau pernah berpesan, antum yang udah terjun ke masyarakat, antum ketika ngajar jamaah, antum ada di hadapan jamaah, di balik lekar, di balik kitab, di balik Quran, antum lagi ngajar ngaji, antum lagi ceramah. Lihat dulu jamaah, kalau antum ngerasain tenggorokan panas, sakit, kering di tenggorokan, batuk melanda, antum pengen buat minum, liatin dulu jamaah. Kalau jamaah minum, antum boleh minum. Tapi kalau jamaah kagak minum, antum haram minum. Sebab antum adalah khadim, antum pelayan. Biar kata bicara paling tinggi begini, pelayan. Pelayan mana yang berani rakus? Kagak ada. Coba tuh makanan depan guru-guru utuh, beda sama yang di sono. Udah pada ditumpuk piringnya. Tas sudah pada kembung. Baik, kalau bawa tas siapin plastik kantong kresek, takutnya semangka basah kagak pakai kantong kresek jadi lepek kemana-mana, buku ratik pada demek gitu. Bukan apa-apa, saya juga pernah begitu ngerasain mau berangkat ngaji, kata si bau rada-rada asam, saya liatin tas bini saya pada ngetes, saya longok, itu semangka kagak turunin. Mana udah 3 hari yang lalu pengajiannya, ya Allah, nggak apa-apa ibu mah bagus ya bu ya, sebab ibu mah di mana-mana juga makan enak mikirin anak. Nggak kayak bapak-bapak lain, cinta kita sama anak sama, tapi perwujudannya beda. Makanya kalau bapak-bapak mah itu kalau seandainya lagi ngomong bocah dari baca koran, dari main handphone, bocah maaf kalau bahasa saya agak kasar, ya bukan bahasa kasar sebetulnya, emang bahasa orang kampung begini. Anak kita cepirit di depan kita, lah bapak-bapak mah paling goak, cairnya tak mau cepirit. Kalau kita mah paling bahasa begitu. Tapi ibu-ibu beda, ibu-ibu mah biar kata lagi madang. Bocah biar aman taruh di atas meja makan, biar kelihatan, ya biar kelihatan bocah. Ya main dulu saya, mak madang dulu. Itu bocah di depan emaknya pisan lagi madang prot deh. Bocah buang air depan emaknya, langsung piring ditaruh, bocah diceweng. Oh bapak-bapak sini, orang sini ngerti bahasa saya ya, ngerti ya. Itu bocah diceweng, dibawa kamar mandi. Dicebokin, bersihin, ganti celana, emaknya kobok doang, ilah di bang kobok dikerucukin air doang, cukup udah kepretin jadi. Ngelapnya nggak pakai gala itu kagak, kepretin doang jadi, lapin di baju udah langsung madang lagi, nyamber lagi. Tuh mama luar biasa. Makanya maaf, sering juga saya katakan begini, kalau seandainya di pengajian yang sering ngantuk ibu-ibu wajar, tapi kalau seandainya di pengajian yang ngantuk bapak-bapak, maaf saya bingung. Kadang suami ditanya, Pak, bini emang kagak ada, bini kerjanya apaan? Bini saya mah timbang di rumah doang, kagak ngapa-ngapain. Kata lakinya, bini saya di rumah doang, kagak ngapa-ngapain. Coba kita hitung. Bapaknya berangkat kerja jam 7, nyampe kantor jam 8. Jam 8 nadam, sarapan di warteg, ngopi 3 gelas, rokok Samsu 3 bungkus. Bibir udah pada hijau, lidah pada hitam. Habis itu jam 9 turun ke lapangan, namanya mandor, nunjuk-nunjuk doang kan. Itu tuh geser, itu supaya jangan di situ. Ntar kalau misalkan dingin keras nggak bisa dipakai. Coba itunya geser di sana, itu jangan di situ. Nanti kalau bos mobilnya lewat bagaimana? Sampai jam 12 nunjuk-nunjuk orang. Jam 12 istirahat, kemudian apa lagi? Kopi lagi baik, ngerokok lagi baik, bibir pada sumpung tuh. Sampai jam 1 turun lagi, dia ke proyek. Ono, tinggal tunjuk-tunjuk doang. Pulang sampai rumah jam 4, duduk di bangku udah ngerasa kayak orang paling capek di dunia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, capek banget ya. Ya Allah bu, masya Allah. Alhamdulillah. Udah kayak orang paling capek. Ono. Ya elah. Tapi coba
Bininya yang katanya gak ngapa-ngapain di rumah doang. Bininya yang katanya di rumah doang gak ngapa-ngapain. Bapaknya belum melek, bininya mah udah lagi bebenah. Bapaknya masih tidur ngeleker, ngorok, mongkel, tidur ngeringkuk kayak nomor 3. Maknya ini bininya udah lagi bebenah. Nyapu dalam rumah, geser ke depan rumah, geser ke teras, geser ke latar, dipojokin, nabun. Terus nabun dia kamar mandi, masukin pakaian ke mesin cuci, giling baju. Habis giling baju, dia langsung nyari nasi uduk buat bapaknya. Bapaknya udah disiapin nasi uduk, anaknya juga pengen nasi goreng. Dibikinin nasi goreng dulu, bapaknya dibangunin, Pak tuh sarapan udah, kopi ada. Bapaknya sarapan, anaknya sarapan, belum bapaknya berangkat kerja, emaknya langsung nuntun anak berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah bocah ditaruh, emaknya balik lagi ngurusin gilingan pakaian, udah dijembrengin. Habis dijembrengin pakaian baru mandi, istirahat, belum berangkat ke pengajian. Yang kebetulan bendahara pengajian, orang banyak batang butang sama dia, seragam belum pada lunas, ada yang sampai berunggak bulan-bulan. Sampai di pengajian beres, pulang mampir ke sekolahan anaknya, anak dituntun pulang, sampai di rumah digantiin baju, breok itu bocah digantiin baju, belum bocah main. Langsung bisa istirahat, belum dia langsung ke warung nyari tempe, oncom, kangkung, bayam buat masak. Lakinya ntar pulang kerja lapar. Begitu udah beres dah tuh, udah masak segala macam, baru beres jam 3 baru bisa ngasok tuh orang perempuan. Duduk di bangku, nyetel TV. Ku menangis, itu baru bisa ngasok di situ tuh. Makanya kalau seandainya orang perempuan di pengajian angop-angop, ya kagak heran. Bapak-bapak emang banyak yang ngantuk, cuman mereka pinter bu. Ibarat kata handphone mode silent, ada WA masuk nggak ketahuan. Bapak-bapak mah masya Allah nunduk serasa husuk gitu ya. Udah gitu setiap gerakannya lain bapak-bapak mah. Udah kayak orang kagak tidur, nunduk gitu ya. Begitu bergerak aja lihat pertak kayak orang kagak tidur. Kalau ibu-ibu mah kan kadang-kadang di kitab di sini ya kelihatan tidurnya. Makanya maaf ya kalau seandainya bicara, iya emang gak ngapa-ngapa di pengajian tidur lah yang masuk kolamo adalah taktu harpan, gak nulis, gak bawa pulpen acan-acan, di pengajian pahalanya gede. Cuman dibandingin sama orang yang benar-benar tegar, mata ngeliat, kuping ngedengar, nyatet pelajaran, itu kan tentu pahalanya bakalan jauh berbeda. Yang namanya ngaji, maaf sekarang begini, ini motivasi buat anak-anak. Kudu rajin ngaji, sebab kenapa? Dari dulu kita ngedengar al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Bayangin kalau kagak ada cahaya, tengah malam listrik mati. Bayangin kita lagi jalan dalam rumah, mau nyari lilin, mau nyari gretan. Kalau karena nggak ada cahaya, nggak ada lampu, begitu lagi jalan pelan-pelan banget, asbak letak keinjek, orok muak gitu, orok keinjek. Bisa begitu, gara-gara kagak ada cahaya. Makanya Neng, nih ngaji biar rajin ya, yang anak-anak kecil ngaji biar rajin. Jangankan orang bodoh mah dibandingin sama orang alim, sama orang pinter. Orang bodoh nggak punya ilmu, saya nggak bandingin sama orang alim, udah jelas kalah. Saya bandinginnya orang bodoh sama orang gila aja dulu dah. Kalah orang bodoh. Kisahnya begini. Ini ada 2 rumah sakit jiwa, mau dipindahin satu pasien dari rumah sakit ini, serombongan pasien dari satu rumah sakit mau dipindah ke rumah sakit yang satunya lagi. Lantas apa? Dikeluarin mobil. Di bawah ada tuh 20 orang gila dalam satu mobil. Yang sehat cuman sopirnya doang. Yang lain gila semua dalam mobil. Bayang itu 20 orang gila ngumpul dalam satu tempat yang sama, ngobrolnya model apa coba itu? Jalan. Sampai di tengah jalan musibah, ban pecah, duar, menepi deh nih. Samping ke sisi jalan. Ini panggung gunjleng udah dibayar belum sih? Hah? Udah Ustaz. Udah ya, bukan gunjleng begini. Ya kan kocak kalau kita lagi ceramah ngusruk ya. Ceramah lagi ngusruk, mana baru-baru, masya Allah luar biasa. Nih berkah maulid, berkah ngaji begini bu nih. Kalau bukan lagi ada pengajian mah, mual bakalannya ini pot bakalan ada di sini. Ya, kalau pot ada di sini dicolong orang kan pak tanaman lagi viral banget sekarang mah ya. Sampai ada yang lakinya tidur di teras jagain pot gara-gara bininya kan kurang ajar itu perempuan gitu. Ini pot baik ya, jagain jangan sampai pada hilang. Apalagi itu tuh tanaman yang lagi viral sekarang, janda bolong. Janda bolong lagi viral sekarang ya, awas, mahal itu janda bolong. Kemudian ada lagi saingannya satu, saya dikasih tahu katanya ada lagi San yang lebih viral lagi sekarang, baru-baru nongol lagi. Apaan? Janda juga, janda apaan? Janda hamil. Saya bingung, janda hamil sama siapa?
Janda hamil yang model bagaimana? Saya penasaran, nggak tahu model punanya. Dikasih tahu fotonya, endatonya eceng gondok. Kata saya, ya Allah, saya tuh tondong lo banyak datang begini mah. Mentang-mentang tengahnya kembung. Ada apa ya? Emang dari dulu Bu, Bapak dari dulu Indonesia mah sering banget ikut-ikutan. Dulu musim tanaman, pernah datang juga tuh musim tanaman. Sampai tanaman kuburan kita piara depan rumah. Pun Kamboja, pohon puring yang belang-belang warnanya merah kuning, sampai kita piara depan rumah. Dulu mah orang Kamboja iseng. Ini mah Kamboja piara depan rumah pakai import. Tanaman udah kagak ada, kemudian naik musim ikan, semuanya barang-barang pada miara ikan. Akuarium semuanya, sampai bohlam kagak dibuang, dijadiin buat narikan cupang situ. Ya. Musim tanaman udah beres, kemudian apa lagi datang? Musim batu, rame-rame jalan tawaduk, jalannya dengan merendahkan kepala. Kali dengan menjilat-menjilat begitu. Masya Allah gitu. Musim batu, wah rame semuanya. Yang kagak demen batu juga pada beli. Ya, terus tetangga saya punya batu bisa bergabrek, sombong juga kagak. Mempunyai material ongkok dia mah. Musim batu udah lewat, musim lagi merah, segala macam dah pokoknya ya. Maaf, seribu maaf. Kalau emang kita mau pepiaraan, biar pada paham. Musim batu lewat, musim burung naik. Orang kadang-kadang kagak kenal burung apa yang dia piara. Rame-rame miara burung semuanya. Sampai sekarang kadang-kadang kalau hobi burung masih ada di bapak-bapak. Ya Bu, ibu suaminya pada punya burung kagak? Punya. Burung apa? Gede. Udah ketawa orangnya beneran. Ibu lakinya punya burung apa kagak? Yang punya siapa? Yang lakinya punya burung siapa? Warnanya apaan? Hitam. Emang macem-macem. Kan ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang rada burik, ada. Man ahabba Allah Ta'ala ahabba man ahabbahu Allah Ta'ala. Barang siapa orang mencintai Allah, maka orang itu juga harus mencintai yang Allah cintai. Kita bilang cinta sama Allah, Allah cinta sama Nabi Muhammad, maka kita pun harus mencintai Nabi Muhammad. Begitu konsepnya. Kita cinta sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad cinta sama para sahabat, maka kita pun harus mencintai para sahabat. Begitu konsepnya. Jadi kalau kita bilang cinta sama suami, suami cinta sama burungnya, otomatis kita pun harus mencintai burung suami kita. Kalau emang cinta sama burung laki kita, wayahnya pagi-pagi keluarin, embunin burung. Jangan lagi di dalam bayi, embunin. Nggak lama semprot. Begitu disemprot sampai lepek. Udah lepek, jemur. Bulunya udah pada ngeriam, kasih jangkrik. Lah, ya, memang kebiasaannya udah begitu ya. Itu udah tenang, tenang dulu deh mah. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian yang sangat saya hormati. Jadi saya katakan begitu, kalau mau piaraan biar ada paham kita. Miara binatang yang apa segala macam biar ada manfaatnya. Saya mah cuma kasih saran, kalau yang mau piara binatang, soang tuh manfaatnya luar biasa Bu. Soang kenapa? Kalau seandainya soang mah ada tamu tidak diundang malam hari, ada maling mindik-mindik, soang biasanya bangunin yang punya rumah. Orang datang, mindik-mindik, soang naik duluan. Soang bangun, norang, kata sama gitu, orang. Makanya jangan miara bebek, sebab kenapa? Bebek mah belagu. So tahu, belum ngitung, belum apa, udah bilangin salah. Kalau benar, kalau salah gimana? Kata bebek kan 4. Iya kalau 4. Nah kalau 8 bagaimana? Kagak bisa melawan kita. Kata bebek 4. Lagi 4 baik, orangnya 7. Kalau kita dibangunin masuk lantas kita gereja dari tidur kita, buru-buru kita uber dari orang. Nguber ke sono, nguber kemari, itu jejaknya kita ikutin sampai di perapatan jalan. Di perapatan jalan kita buntung, ini orangnya larinya kemana? Ngalorin apa ngidulin apa ngulonin ya. Kemudian ada kucing malam-malam pengen kawin, kata kucing, kucing malam-malam kalau pengen kawin begitu, lari ngalor. Biar ada paham kalau pepiaraan. Saudara hadirin yang sangat saya hormati,
Ini orang gila tadi belum udah naik mobil. Maafin Pak, para kiai, para guru, maafin emang lagunya model begini. Ya kalau kita lagi ngomong kaku baik kan kagak enak ya Bu ya. Betul. Ibu harus